Selamat malam, selamat datang ya teman-teman di The Success Mindset oleh Motivation Crack ya. Selamat malam teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menunggu, terima kasih ya. Mungkin sudah ada yang mengikuti The Success Mindset di minggu lalu ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang baru datang, baru join, selamat datang ya di The Success Mindset ya. Jadi The Success Mindset ini nanti kami menghadirkan ada motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri ya teman-teman. Jadi, nah pada malam hari ini kita datang dengan sebuah tema yang unik. Nah, unik dan menarik. Yaitu tentang keberuntungan ya. Jadi temanya ada The Secret of Luck ya. Jadi rahasia dari keberuntungan. Gimana sih? Kok bisa ya ada orang yang beruntung? Terus kadang-kadang kita merasa kok saya nggak beruntung. Nah, nanti semoga di sini pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terjawab ya. Nah, jangan lupa teman-teman yang mempunyai saran, komentar, atau oh Pak tolong tema berikutnya ini. Nah, silahkan ya teman-teman bisa taruh di komentar ya saran-sarannya. Nanti akan kami bawakan ya di episode-episode berikutnya. Nah, masih bersama saya tentunya Denny Rohman. Nah, yang malam hari ini akan ditemani oleh motivator dan direktur Mindset Indonesia Training ya, yang luar biasa, Pak Pusta Heri Kurnia. Selamat malam, Pak Pusta. Yes, selamat malam Bro Denny dan teman-teman yang ikut nonton di The Success Mindset ya. Senang banget bisa ketemu lagi nih di sini, Bro. Yes, luar biasa ya. Terima kasih Pak Pusta. Nah, kita datang pada malam hari ini dengan tema yang menarik nih Pak. Jadi, yes, betul. Kalau orang Jawa bilang bejo nih, beruntung. Wah. Nah, sebenarnya kadang saya bertanya juga Pak terhadap diri saya gitu. Sebenarnya ada nggak sih keberuntungan itu gitu? Kadang ragu ya. Keberuntungan itu ada nggak? Menurut Bapak gimana nih? Keberuntungan itu ada nggak Pak? Yes, apakah keberuntungan itu sebenarnya ada atau enggak nih, teman-teman ya? Kalau kita bicara beruntung itu sebenarnya ada atau enggak sih? Ya, saya jadi ingat teman saya waktu sekolah dulu, mungkin Anda juga ada teman-teman yang waktu sekolah dulu ya. Itu teman saya itu suka main bola bareng-bareng kita waktu sekolah. Sebenarnya nggak jago-jago amat, tapi uniknya teman saya ini uh, selalu berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi misalnya dia lagi rame gitu, dia berdiri di depan gawang, tiba-tiba ada bola datang dan kena dia, baik kena kepala atau badannya, tiba-tiba gol gitu ya, dengan cara yang unik. Jadi teman-teman bilang, waduh ini orang beruntung banget gitu. Nah, menyebutkan bahwa seorang beruntung. Jadi beruntung atau tidak, beruntung itu ada atau tidak, menurut saya pribadi percaya keberuntungan itu ada. Kenapa? Karena kalau kita pelajari orang-orang yang sukses, ya mereka juga mengatakan hal tersebut. Ya kadang kita membutuhkan sedikit keberuntungan untuk menang di situasi-situasi tertentu. Jadi beruntung itu ada, Bro Denny dan teman-teman yang menonton. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah memang keberuntungan seperti apa yang kita inginkan? Ya, ini ada satu kisah nih. Kalau teman-teman googling di internet ya cari orang yang paling beruntung, maka Anda akan menemukan salah satunya ini seseorang yang namanya itu Frank Selak, Bro Denny ya. Yes. Frank Selak ini orang dari Kroasia. Menariknya dia disebut salah satu orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia melewati situasi-situasi yang sangat berbahaya dan dia bisa selamat. Ya salah satunya ketika dia sedang mengendarai naik kereta, kemudian keretanya itu kecemplung ke sungai gitu. Ya 17 orang meninggal dunia dan dia selamat dari kecelakaan itu. Gitu. Jadi dia selamat. Kemudian tahun berikutnya dia lagi naik pesawat, ternyata pesawatnya juga mengalami kecelakaan ya. Ada sekitar 19 orang yang meninggal dan Selak termasuk orang yang selamat. Kemudian beberapa waktu berikutnya karena dia naik pesawat kecelakaan, dia mencoba untuk naik bis. Nah, ternyata di tahun itu juga bisnya itu kecelakaan. Waduh. Tetapi bersyukurnya si Selak ini juga selalu
berhasil selamat, dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi pertanyaan saya, menurut Bro Denny dan teman-teman, Sheryl ini beruntung nggak bisa selamat dari berbagai kecelakaan itu? Wah, yang pasti sih beruntung Pak, karena bisa selamat dari rentetan kejadian itu gitu. Iya, bisa selamat dan itu keberuntungan yang luar biasa. Itu kalau dilihat dari satu sisi. Tapi kalau teman-teman lihat di sisi yang lain, coba dilihat di sisi yang lain ya. Seandainya nih Anda naik kereta, keretanya nyemplung sungai. Naik pesawat, pesawatnya kecelakaan. Naik bis, bisnya kecelakaan. Naik mobil sendiri, mobilnya terbakar. Kira-kira Anda merasa Anda orang yang beruntung atau enggak? Wah, ya, mungkin merasa dirinya sial Pak. Ya, bisa jadi itu bad luck juga, kesialan. Jadi satu sisi keberuntungan, sisi lain bisa jadi nggak beruntung gitu. Bisa jadi friend select ini orang yang paling beruntung atau orang yang paling tidak beruntung. Sial banget, kemana-mana itu selalu ada saja masalah. Ya teman-teman. Jadi pesannya adalah keberuntungan itu ada. Tetapi kalau Anda lihat orang lain lebih beruntung dari kita nggak tahu sisi lainnya. Ya ada orang yang teman-teman kita yang cakep atau cantik kadang-kadang malah justru ini membuat mereka rawan terhadap kejahatan dan segala sesuatunya. Jadi jangan mengingini keberuntungan orang lain karena kita tidak tahu di balik itu ada apa yang mereka alami gitu ya. Itu Bro Denny. Jadi keberuntungan itu ada, pesannya adalah kalau orang lain punya, kita tidak usah menginginkan gitu. Cukup bersyukur dengan yang kita punya saja. Yes, jadi memang ada dan kita juga mungkin mempunyai keberuntungan kita sendiri ya. Kalau bisa memang kita jangan langsung wah saya pengen dengan keberuntungan itu gitu. Ya, luar biasa. Tapi kalau dilihat dari dua sisi tersebut, ini gimana Pak supaya keberuntungan yang baik itu mendekati sama kita nih, supaya kita lebih beruntung, good luck gitu. Ya, supaya kita keberuntungannya baik atau banyak sekali cerita tentang keberuntungan ini ya. Bahkan kemarin saya baca satu media itu ada yang mengkritik seorang artis karena nama bayinya itu katanya kurang cocok, namanya ini bawa sial gitu. Menarik teman-teman. Tapi bicara soal keberuntungan, ada 3 jenis keberuntungan, Bro Denny. Pertama itu keberuntungan saat lahir. Beruntung saat lahir itu misalnya ya, kita dilahirkan di keluarga yang tepat, kita dilahirkan di tempat yang tepat, atau pada waktu-waktu yang tepat. Misalnya gini, bayangin teman-teman dilahirkan di saat-saat waktunya misalkan pas lagi peperangan. Waduh, zaman perang kita lahir. Atau tempat, dilahirkan di tempat yang pelosok atau di tempat yang daerah yang air aja susah atau listrik nggak ada dan seterusnya. Tempat atau misalkan dilahirkan di negara-negara yang konflik terus gitu. Atau Anda dilahirkan di keluarga yang berantakan, di tempat yang nggak mendukung, banyak kejahatan dan sebagainya. Ya, kecenderungannya orang yang lahir di situasi tersebut kurang beruntung dan sebaliknya bisa lebih beruntung. Tetapi ini nggak menentukan juga karena balik lagi tergantung bagaimana orang ini di prosesnya menuju kedewasaan. Ya, jadi faktor keberuntungan saat lahir itu memang mempengaruhi tapi tidak menentukan apakah orang ini akan sukses atau tidak. Ya karena kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Dia selalu memberikan kesempatan bagi siapapun yang mau. Satu contohnya teman-teman, kalau ada yang bilang, aduh gimana sih, saya lahir dari keluarga yang nggak mampu, gimana saya bisa berhasil? Saya lahir di daerah yang orang nggak kenal, saya itu dari daerah pinggiran. Buat teman-teman yang berpikir bahwa keberuntungan saat lahir ini, ya kalau dulunya begini pasti ke depannya juga masa depan nggak bagus ya. Coba Anda dengarkan ya, ada seorang yang dilahirkan oleh ibu yang berusia 13 tahun. 13 tahun dan belum menikah. Bayangin ada seorang anak dilahirkan oleh ibu yang berusia 13 tahun, dia memperoleh siksaan ya bukan cuma fisik tapi secara seksual dari keluarganya gitu. Akhirnya di tempat kejahatan, kemiskinan gitu kan. Di usia 13 tahun dia bahkan diperkosa oleh sepupunya dan harus keguguran. Dia harus keluar masuk penjara, kelebihan berat badan, kulit hitam, nggak menarik wajahnya. Kira-kira untuk orang seperti ini masa depannya gimana, Bro Denny? Masa depan cerah atau suram ya? Beruntung atau enggak kira-kira? Wah, pastinya sih akan kesulitan ya Pak ya ke depannya karena dimulai dari situasi yang sulit nih. Yes. Memang kalau kita lihat
dari sisi keberuntungan kayaknya nggak mungkin deh. Tapi gimana kalau saya katakan orang tersebut adalah Oprah Winfrey? Ya, Oprah Winfrey yang sekarang kita lihat sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh ya, salah seorang wanita paling berpengaruh dan paling kaya di dunia gitu. Berawal dari situasi begitu. Jadi nomor satu ada keberuntungan saat lahir, ini ikut membantu tapi tidak menentukan. Ya buktinya banyak orang juga yang tidak begitu beruntung saat lahir ya, tapi endingnya jadi berhasil. Sebaliknya juga, ada juga orang yang memang terlahir dari keluarga yang bagus dan ujungnya sukses juga ada. Jadi ini faktor yang ikut mendukung tapi tidak menentukan. Beruntung saat lahir. Yang kedua adalah keberuntungan karena nasib, Bro Denny. Nasibnya memang baik. Ya. Nasib. Ikut door prize dapat terus ya. Saya yakin ada teman-teman Anda di kantor, di kampus, apa ikut undian dapat terus. Antri beruntung di waktu yang tepat, di tempat yang tepat gitu. Saya ingat waktu saya kecil itu, ya waktu saya kecil suka ada jajanan yang kita beli misalkan 2 permen gitu, kalau kita beli dibuka ada nomornya, nanti dapat hadiah nomor berapa. Saya pengen dapat hadiah utamanya ya, ada Indomie, ada piring gitu, saya pengen dapat waktu kecil. Jadi saya beli banyak, pas dibuka nggak ada gitu. Jadi saya melihat, waduh kayaknya saya bukan orang yang beruntung karena nasib ya, bukan model orang yang begitu. Tapi memang ada ya orang-orang yang mengalami keberuntungan lebih banyak dibanding yang lain. Sekali lagi, faktor keberuntungan oleh nasib pun tidak menentukan apakah dia endingnya sukses atau enggak. Banyak orang yang beruntung seringkali terlena oleh keberuntungannya sehingga dia tidak bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih, sehingga endingnya juga rata-rata juga. Kedua, keberuntungan karena nasib. Yang ketiga itu keberuntungan karena usaha, Bro. Iya, usaha ya. Yang ketiga ini keberuntungan karena usaha. Jadi keberuntungan yang diperoleh karena usaha, karena kerja keras, karena perjuangan ya. Seperti yang dikatakan oleh Ray Kroc ya, salah seorang tokoh penting di pengembangan McDonald's di seluruh negara. Ray Kroc itu mengatakan bahwa luck, keberuntungan ya, is a dividend of sweat. Luck itu hasil dari keringat katanya. The more you sweat, semakin banyak Anda berkeringat, berjuang keras, the luckier you get. Semakin Anda jadi lebih beruntung. Ya, jadi semakin kita kerja keras, semakin beruntung, kata Ray Kroc. Ya, teman-teman ingat Bill Gates, dia terlahir di waktu yang tepat di mana awal-awal pengembangan software seperti Microsoft. Dan dia berhasil mengembangkan dan orang bilang, beruntung banget ya, dia lahir di keluarga yang mendukung, di timing yang pas, sehingga dia bisa jadi seperti sekarang. Tapi orang nggak lihat, di balik itu, Bill Gates, gimana caranya dia bisa jago programming. Awalnya dia harus memikirkan gimana dia harus bisa sering berada di ruangan yang ada komputernya. Dia menawarkan ke sekolahnya waktu dia masih kecil itu ya, untuk dia membantu sistem pengamanan di sekolah. Sehingga dia bisa dekat dengan komputer dan latihan programming terus setiap hari. Dulu di awal-awal karirnya dia setiap hari menelpon perusahaan-perusahaan untuk menjual software yang dia buat. Dan setiap hari itu juga dia ditolak oleh potensial customer-nya. Tapi Bill Gates terus berusaha. Sesudah kerja kerasnya, akhirnya dia berhasil dan seperti sekarang dan orang bilang beruntung. Dwayne Johnson, ya orang bilang sekarang beruntung banget, badannya bagus, jago acting dan seterusnya. Orang nggak tahu bagaimana perjuangan dia sebelum bisa sesukses seperti sekarang. Jadi di balik keberuntungan ada juga keberuntungan oleh usaha. Ada juga rumusnya nih Bro Denny. Wah, ada nih. Ini menarik nih Pak nih. Ya, ternyata ada rumusnya ya. Yang kalau teman-teman ikuti, Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan. Rumusnya beruntung sama dengan kesempatan ditambah persiapan ditambah usaha. Beruntung sama dengan persiapan, kesempatan ya, ditambah persiapan ditambah usaha atau action. Gitu. Jadi kalau mau beruntung, kesempatan manfaatkan, lakukan persiapan dan usaha untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jadi 3 faktor keberuntungan, Bro. Tadi 3 jenis keberuntungan ya, beruntung saat lahir, beruntung oleh nasib dan beruntung oleh usaha. Yes, luar biasa. Jadi mungkin Bill Gates yang orang lihat beruntung sekarang adalah kerja kerasnya dulu ya, usahanya dulu. Sehingga terlihat beruntung seperti saat ini. Nah, kalau seperti itu Pak, kadang ada kan orang yang bilang bahwa
luck is just another skills. Katanya keberuntungan itu ya tidak lain tidak bukan adalah skills gitu. Menurut Bapak ini bagaimana nih Pak menanggapi ini? Yes, ya makanya tadi skills itu kan sesuatu yang kita tahu caranya, kemudian kita latih berulang-ulang sehingga kita udah biasa melakukannya. Kayak kita ngerti caranya naik sepeda, kita lakukan terbiasa, jadi skills naik sepeda. Ngerti caranya berenang, kita lakukan berulang-ulang, akhirnya kita biasa, kita punya skills berenang. Keberuntungan ya itu kalau kita lihat juga, keberuntungan itu adalah akibat. Ternyata kalau dirunut itu ada hal-hal yang menjadi penyebab kenapa orang ini beruntung. Kenapa orang ini bisa kenal, punya network yang luas. Kenapa orang ini bisa disukai orang lain. Kenapa orang ini bisa dapat nilai yang tinggi. Ternyata itu ada hal-hal yang menyebabkannya, bro. Dan kalau kita lihat dari 3 rumus tadi, ya, pertama syaratnya harus ada kesempatan, kedua adalah persiapan, dan ketiga usaha atau action. Nah, kita bisa ulik dari 3 ini saja supaya skills keberuntungan kita meningkat. Dari sisi kesempatan, kalau kita mau beruntung, tentunya kita ada di tempat yang tepat atau kesempatannya tadi gitu kan, kesempatannya. Nah, seringkali orang bilang kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Makanya pertama ya kalau ada kesempatan kita benar-benar harus manfaatkan. Kalau teman-teman misalnya ditunjuk untuk ikut lomba karyawan teladan, ya manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Kesempatan itu. Anda ditunjuk untuk presentasi, bantuin atasan. Ya gunakan itu. Anda ditunjuk sebagai ketua organisasi. Ya manfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan Anda orang yang luar biasa. Anda ditunjuk memimpin satu proyek di kampus, di perusahaan, di bisnis. Ya manfaatkan itu. Benar-benar. Jadi pertama kesempatan. Pak, gimana kalau kita nggak dapat kesempatan? Kalau kita nggak punya kesempatan, ya create your own opportunity ya. Ciptakan kesempatanmu sendiri gitu. Orang bilang nanti kesempatan udah nggak ada lagi, saya sudah ketinggalan. Enggak ya, kata Richard Branson, kesempatan itu ibarat bis satu lewat, bis lain datang, yes, ini lewat, datang terus, karena itu bukti kebaikan Tuhan supaya kita bisa mengubah hidup. Jadi kesempatan selalu ada gitu. Bahkan kita bisa ciptakan sendiri ya. Salah satu contohnya Sylvester Stallone, dia pengen jadi aktor, tapi kesempatannya dia ditolak terus ya. Dia ciptain kesempatan sendiri. Dia bikin naskah film sendiri tentang Rocky Balboa ya. Kemudian dia buat benar-benar dan dia menjadi aktornya dan akhirnya dia bisa berhasil. Ciptakan kesempatan sendiri. Ya, ciptakan kesempatan sendiri. Jadi ada kesempatan. Kita lihat ya. Yang kedua adalah persiapan. Kesempatan mungkin ada, tapi kalau kita nggak siap, bisa nggak meraih kesempatan itu, Bro Denny? Wah, sulit sekali sih Pak, pastinya. Karena kalau datang pun kita nggak siap gitu. Yes, betul. Ya. Misalnya ada kesempatan promosi, ya begitu ada kesempatan promosi, Anda dilihat ternyata Anda ada 1-2 syarat yang belum dipenuhi. Ya nggak bisa gitu. Ada persyaratan jadi manajer, mungkin secara pendidikan, secara skills kita nggak penuhi, nggak bisa. Ada persyaratan untuk dapat beasiswa, ada 1-2 hal yang kita nggak siap, ya nggak bisa gitu. Jadi persiapan penting. Nah, bersiaplah sebelum kesempatan itu datang. Contoh, misalkan Anda di perusahaan Jepang, supaya Anda lebih beruntung saat peluang promosi itu datang, Anda dari awal udah ikut training bahasa Jepang. Ya, 6 bulan, 1 tahun udah jago bahasa Jepang. Di perusahaan asing, belajar bahasa asing. Mau promosi, Anda udah tahu requirement-nya, kita siapin ikut sertifikasi, training, skills, network, dan sebagainya. Jadi persiapan. Faktor yang kedua itu penting ya. Persiapan menentukan seseorang bisa benar-benar jadi pemenang atau tidak. Benar-benar beruntung atau tidak. Jadi kesempatan, yang kedua persiapan. Yang ketiga adalah usaha. Kesempatannya ada. Persiapan sudah. Tapi begitu promosi di depan kita aduh malas lah. Saya nggak ikut lah. Begitu ada ditawarin untuk presentasi, udahlah, saya nggak ikut lah. Begitu ada, ini ada kompetisi, ikut nggak? Aduh, udahlah, saya nggak ikut lah. Ini ada Indonesian Idol, ada apa kompetisi ABC gitu, nggak usah, saya nggak ikut misalnya. Tuhan selalu ngasih kesempatan, peluang, dan mungkin kita siap, tapi kalau kita nggak ambil ya nggak akan berhasil dan kita nggak akan bisa beruntung. Jadi harus action untuk memanfaatkan itu. Gitu Bro Denny. Jadi skills kita untuk lebih beruntung bisa diasah dengan memanfaatkan setiap kesempatan atau menciptakan kesempatan, mempersiapkan diri lebih awal, kemudian action
supaya ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap dan kita bisa ngambil kesempatan itu. Berhasil dan orang bilang, ih beruntung banget lu. Wah gitu bro. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi Yes. ketika kesempatan itu datang, kita siap dan tentunya actionnya itu Ya. pasti akan jadi luar biasa. Nah, sedangkan nih Pak, untuk sukses sendiri nih sebenarnya Pak, butuh keberuntungan atau kerja keras nih? Yes, butuh keberuntungan atau kerja keras. Kalau mau berhasil itu tentunya ya kerja keras sudah wajib. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu wajib. Nah, kita juga perlu pada momen-momen tertentu keberuntungan. Ya ini bisa dilihat kalau kita lihat di kompetisi olahraga, ya kadang-kadang para atlet atau tim sepak bola itu hanya selisih dikit banget ya. Ada yang nyerangnya berkali-kali tapi nggak masuk-masuk, ada yang nyerang sekali dua kali tapi ngegolin gitu. Jadi faktor keberuntungan juga penting. Ini menurut saya bagian juga dari pengaturan kuasa ilahi ya. Mana yang jatahnya menang dan sebagainya gitu. Tapi intinya kerja keras penting dan faktor keberuntungan juga sangat penting. Nah, menariknya teman-teman, sekali lagi keberuntungan itu ada risetnya juga loh untuk meningkatkan kemampuan kita lebih beruntung. Ada rahasia-rahasia yang sudah diteliti, Bro Denny. Wih, Yes. luar biasa nih. Ya, tadi saya bilang bahwa keberuntungan itu kan akibat yang disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya gini, kalau misalnya kita pengen punya banyak teman, kalau kita jago bergaul, maka peluang punya banyak teman makin tinggi kan? Betul. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya dari sini ada beberapa tips nih. Pertama, ya kalau kita mau meningkatkan keberuntungan kita, riset mengatakan nomor satu bisa juga dari urutan tampilnya. Urutan tampilnya ya. Nah, kan orang sering bilang saya ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, ini bicara soal waktu yang tepat. Ya, dalam kompetisi-kompetisi bahkan dulu di riset ya kejuaraan skating dari tahun 94 sampai 2004, jadi 10 tahun di riset itu dilihat antara urutan tampil dan nilai yang diberikan oleh juri. Dengan nilai maksimal 6, ternyata juri itu untuk orang yang tampil di awal, dia tidak pernah memberikan nilai yang sempurna, 6. Dia nggak mau. Mungkin dia masih lihat dia dulu, kayaknya enggak deh. Ini kayaknya enggak, dan seterusnya. Jadi di awal itu dia kasih dari maksimal 6, dia mungkin kasih 4, kasih 5,5, tapi nggak pernah nilai-nilai yang sempurna. Begitu masuk yang tengah, dia udah tahu standarnya, udah lihat yang lain, di ending-ending dia baru berani ngasih nilai sempurna. 6, 6, 6, 6 gitu. Ya, jadi hasil penelitian mengatakan bahwa orang yang tampilnya cenderung ke belakang itu ternyata punya chance lebih tinggi untuk dapat nilai maksimal. Jadi lebih beruntung ternyata. Ya, jadi buat kita kesimpulannya adalah kalau kita berada di situasi yang ada urutan rekrutmen, kita interview misalnya presentasi proposal penjualan atau Anda kompetisi, kalau kita bisa milih nomor, jangan milih yang paling depan. Karena kadang-kadang juri itu masih belum punya standar yang tertentu, dia nggak bisa ngasih nilai maksimal. Gitu. Tapi ketika tampil lebih ke belakang, ya Anda punya chance lebih tinggi untuk dapat nilai maksimal. Jadi yang pertama dari urutan tampilnya, Bro Denny. Urutan ya, mempengaruhi. Yes, betul. Kemudian apa nih Pak selanjutnya? Ya, yang kedua itu dari kesamaan atau familiarity. Nah, ini penelitian dilakukan oleh seorang psikolog namanya Robert Jahon ya. Dia meneliti ke orang-orang di negara barat itu dikasih gambar atau karakter orang-orang negara timur. Terus mereka melihat mana yang kamu suka gitu kan. Dia menunjukkan gambar-gambar itu dan disuruh milih mana yang kamu suka. Ternyata mayoritas orang ini memilih gambar-gambar yang sering dia lihat. Mereka cenderung lebih menyukai gambar-gambar yang sering nongol, sering dia lihat gitu kan. Ya, artinya mereka juga ada faktor familiarity di situ. Artinya kalau teman-teman pengen disukai oleh orang lain, ya sering-sering tampil saja di depan dia, sering nongol, sering apa, begitu kita kayaknya familiar dengan orang ini, kita cenderung suka atau memberikan nilai positif terhadap orang itu.
ujung-ujungnya tentunya meningkatkan peluang kita untuk lebih beruntung. Jadi kesamaan atau familiarity yang kedua ya. Yang ketiga ini faktor penampilan. Ya, penampilan. Kan orang suka bilang, jangan nilai buku dari covernya. Betul nggak, Bro Denny? Wah, sering sekali terdengar kalimat tersebut, Pak. Yes, itu kalimat bijak betul, tapi sayangnya ya pada dasarnya orang itu selalu menilai dari covernya. Kalau penampilan, misalnya di kampus nih, di kampus di kerjaan ada cowok atau cewek yang cantik atau cakep. Biasanya itu diperlakukan beda sama teman-temannya, betul nggak? Betul. Nah, kalau lagi ngangkatin barang-barang yang berat tuh, waduh, kalau yang wajahnya biasa-biasa dicuekin, angkatnya sendiri gitu kan. Kalau yang cakep langsung, gantian, aku aja, guys. Itu normal dan itu memang hasil riset pun mengatakan begitu. Riset ini dia meneliti, jadi di satu kampus itu orang ninggalin aplikasi atau lamaran ya, CV, lamaran dan seterusnya ditinggalin di situ. Di situ ada foto dan alamatnya. Jadi orang bisa lihat fotonya begini, alamatnya di sini. Terus dilihat berapa banyak yang dikembalikan ke orangnya. Ada yang fotonya cakep, ada yang fotonya biasa-biasa. Bro, coba menurutmu, yang mana yang dikembalikan paling banyak? Pelamar yang gambarnya fotonya cakep-cakep atau yang fotonya biasa-biasa? Waduh. Kalau saya sendiri sih pasti yang cakep-cakep dulu, Pak. Soalnya biar tahu nih alamat sama nomor teleponnya. Yes, ya ternyata di situ juga sama nih. Yang banyak dibalikin ternyata yang fotonya cakep-cakep gitu. Yang fotonya biasa-biasa itu nggak dibalikin, udah ngilang malah mungkin kemana gitu. Artinya kalau teman-teman yang punya wajah cakep cantik itu keunggulan, Anda kemungkinan untuk lebih beruntung lebih tinggi. Ya, jadi bersyukurlah dengan wajah Anda. Tapi terus kalau saya yang wajahnya biasa-biasa gimana? Bisa meningkatkan keberuntungan dengan cara membuat tampilan kita lebih menarik. Mungkin dandanannya, mungkin lebih rapi pakaiannya, mungkin kita olahraga supaya badannya bagus ya, sehingga orang melihatnya lebih menarik dari penampilan. Ya, jadi di sisi penampilan, maksimalkan penampilan kita, maka keberuntungan kita akan naik. Sisi lain ya, ada sebuah penelitian juga, orang disuruh melihat itu video orang lagi main biola terus ada suaranya. Terus orang dengerin gitu. Gambarnya diganti-ganti, ada yang orang yang pakai baju kaos, ada pakai seragam, ada pakai baju konser gitu. Ternyata orang nggak tahu bahwa musiknya, suara biolanya itu sama, audionya sama, yang beda cuma visualnya, videonya. Terus orang ditanya, disuruh nilai gitu. Si orang A berapa, B berapa, C berapa. Nah, ternyata yang nilainya paling tinggi adalah orang yang ketika main biola itu pakaiannya pakaian konser pemain biola. Itu nilainya lebih tinggi dibanding yang lain. Padahal sebenarnya rekamannya sama. Ini faktor yang berpengaruh apa? Faktor penampilan. Itu mempengaruhi penilaian orang terhadap Anda, ya, terhadap semuanya, terhadap kamu gitu. Jadi kalau mau dinilai lebih tinggi, lebih beruntung dalam hal ini, tiap kali interview, presentasi, jualan, pakai pakaian terbaikmu. Sehingga orang akan menilai tinggi dan mempengaruhi penilaian itu. Dan ujung-ujungnya lebih beruntung. Gitu, Bro Denny. Wah, luar biasa ya. Jadi itu juga cara meningkatkan keberuntungan kita ya. Yes. Oh, ada satu lagi nih. Satu lagi yang penting banget teman-teman harus dengar. Yaitu miliki harapan dan sudut pandang positif. Jadi kita itu sudut pandang penting ya. Kadang-kadang segala sesuatu terjadi dengan kita bisa melihat ini berkah atau ini musibah tergantung sudut pandangnya. Orang sukses itu, orang yang kita lihat beruntung, mereka selalu melihat dari sudut pandang positif. Seperti kata pengusaha sukses di Indonesia, Pak Teddy Rahmat, beliau mengatakan jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Saat gagal, orang sukses itu melihat kegagalan itu sebagai tanda, gagal adalah bukti atau tanda atau kunci menuju kesuksesan. Gagal dibilang kunci menuju kesuksesan. Kan? Terus dia coba lagi, gagal lagi. Gagal ini adalah proses pembentukan. Jadi dia tetap semangat dan maju lagi. Terus gagal lagi. Gagal itu adalah proses pembelajaran. Saya bisa belajar. Jadi gagal 3 kali, dia melihat itu sebagai yang positif dan dia tetap semangat melangkah. Akhirnya dia terus melangkah dan berhasil.
Jadi kalau mau sukses, miliki harapan dan sudut pandang yang positif, sehingga bisa mengubah faktor-faktor jatuh Anda, gagal Anda, menjadi turning point ya, batu yang dilemparkan ke kita justru jadi batu loncatan kita gitu. Itu bro, jadi tadi ada 4 ya yang bisa, yang lain banyak ya. 4 tadi faktor urutan tampil, kesamaan atau familiarity, penampilan gitu, dan tadi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang positif. Itu Bro Denny. Yes, luar biasa nih. Teman-teman sudah diberikan secretnya untuk ini ya, beruntung. Nah, jadi dari mungkin teman-teman ada yang beruntung saat lahir atau karena nasib atau karena usaha teman-teman ya yang luar biasa saking inginnya berhasil sehingga itu menjadi sebuah keberuntungan ya buat teman-teman. Nah, saya yakin juga teman-teman mengikuti perbincangan ini bagian dari persiapan menuju keberuntungan nih ya. Semoga kita juga terus mempunyai kesiapan ketika kesempatan itu datang, kita ambil dan kita sukses. Nah, seperti yang dikatakan Ralph Emerson bahwa keberuntungan adalah nama lain dari kerja keras. Wah, ini dia nih. Teman-teman, jadi tetap semangat, tetap ya seperti yang Pak Pusta sampaikan tadi, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali ya. Nah, teman-teman supaya terus bisa mendapat motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri, tongkrongin ya channel ini karena setiap hari Selasa, 7.30 malam kami akan menemani malam Anda ya. Anda bisa mendengarkan setelah pulang kerja, sedang di jalan ya, bisa mendengarkan. Nah, semoga apa yang kami share dapat membantu teman-teman untuk menciptakan keberuntungan teman-teman ya. Terima kasih Pak Pusta, luar biasa sekali sharingnya malam hari ini ya tentang The Secret of Luck. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.